kalian ini? Iya, Ibu. Oke, jadi Ibu hari ini masuk ke kelas kalian karena Ibu akan memberikan adik-adik layanan bimbingan Pasika. Jadi di mana adik-adik dan Ibu akan berdiskusi dan bertukar pendapat tentang materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, baik Ibu. Nah, kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Ibu meminta adik-adik untuk satu orang ya memimpin kita dalam doa. Baik adik, silakan. Mana Ibu? Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa kepada berdoa sesama. Terima kasih adik. Oke, jadi karena Ibu dan kalian belum saling mengenal, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Ibrahim dari Seraja. Adik-adik bisa membantu Ibu dengan Ibu Dini. Dan untuk adik-adik karena di sini kalian banyak ya, jadi dengan seiring berjalannya waktu kita mungkin akan saling mengenal. Ya, Baik, Ibu. Oke, baik. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti layanan Pasika kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Jadi topik layanan Pasika kita pada hari ini yaitu jangan biarkan bully menjadi kebiasaan. Mungkin adik-adik bisa mengulanginya? Jangan biarkan bullying menjadi kebiasaan. Bagus. Oke, jadi sebenarnya Ibu ada PPT, tapi berhubungan LCD kita tidak ada. Jadi nanti materi PPT-nya Ibu akan mengirimkannya ke grup kita ya. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita, karena kelihatan muka adik-adik sangat tegang, Ibu mungkin ada salah satu dari kalian yang mempunyai ice breaking? Ada atau tidak? Saya Ibu. Oh, adik Olive, Ibu Olive. Adik Olive, mungkin bisa maju ke depan. Baik, Ibu. Jadi Ibu ada ice breakingnya tuh tepuk berirama. Jadi kalau saya bilang pagi tepuk 1, kemudian siang tepuk 2, dan sore tepuk 3, dan malam tidak tepuk 3. Mungkin adik-adik bisa berdiri. Mungkin ini berdiri. Oke, baik. Makasih ya berdiri ya Ibu. Oke, mungkin kita latihan dulu atau langsung mulai? Latihan dulu, Ibu. Latihan dulu ya? Iya dong. Oke. Adik-adik sudah mengerti atau belum? Sudah, Ibu. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh iya, berarti Ibu dan adik-adik kurang fokus tadi ya. Padahal instruksinya tepuk pagi, Iya, siang, Ibu. sore, dan malam. Minta maaf ya adik-adik. Kita Iya, ulangi ya. Ibu. Kita ulangi ya. Iya, Ibu. Tepuk pagi, tepuk malam, siang, sore, tepuk pagi, siang, malam. Berarti adik kurang fokus ya. Mau coba lagi satu kali ya. Satu kali lagi, Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Oke. Baik adik-adik, sesuai yang Ibu katakan tadi, topik kita pada hari ini yaitu jangan biarkan bullying menjadi kebiasaan. Nah, di sini mungkin dari adik-adik, apakah ada yang tahu arti dari bullying itu sendiri? Baik adik, siapa namanya? Rati, Ibu. Oke, Rati. Silakan adik Rati. Jadi baik Ibu, menurut saya bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menyakiti orang lain Ibu. Jadi jika
hal yang kita bicarakan atau lakukan itu jika pelakunya merasa nyaman atau tidak merasa tersinggung, maka itu bukan bullying Ibu. Tetapi jika pelaku merasa tidak nyaman, itu sudah termasuk dengan bullying Ibu. Oke, baik. Apakah ada yang lain? Sama. Sama Ibu. Terus sekalian sudah dikatakan adik-adik, jadi bully itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain, dan dengan tujuan untuk menyakiti dan melakukannya terus secara terus-menerus. Oke, nah selanjutnya mungkin adik-adik juga mengetahui apa bentuk-bentuk dari bully itu sendiri. Ada yang tahu? Saya Bu. Adik? Bully verbal sama bully non verbal Ibu. Sabar, jangan Bully. Tepuk tangan untuk adik. Ada yang lain atau pas? Pas. Terus kalian dikatakan adik Lara. Jadi bentuk-bentuk dari bully itu sendiri itu ada fisik, non-verbal, dan cyberbullying. Jadi bentuk kekerasan fisik itu yaitu dia membuli secara memukul, menampar, atau mungkin dengan cara menendang teman. Yang berikutnya itu yaitu verbal. Verbal sendiri yaitu bully dengan cara mengejek atau mengolok seorang dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan yang berikut yaitu bully non-verbal, yaitu dengan mengabaikan atau memunculkan seseorang dari kelompok dan juga menggunakan bahasa tubuh yang mengintimidasi. Dan yang terakhir yaitu bully cyber. Jadi arti dari bully ini sendiri yaitu mengirim pesan atau komentar yang menyakitkan melalui media sosial. Nah selanjutnya Ibu mau tanya, apakah adik-adik di sini pernah melihat atau mungkin menjadi pelaku atau korban dari bully itu sendiri? Mungkin ada menyaksikan atau sendiri yang lain. Dan adik siapa? Bimo. Bagus. Silakan adik. Kemarin teman saya dia sering mengajak teman Ibu dengan menyebut nama bapaknya. Habis itu dia juga sering memukul Ibu, tapi saya juga kurang tahu Ibu alasannya kenapa dia melakukan itu Ibu. Sekali ya. Ya Ibu. Mungkin ada yang lain? Silakan adik. Baik Ibu, mungkin saya tidak tahu kalau ini tuh suatu pembulian Ibu. Jadi saya tuh sering ganggu teman gitu. Dan bukan kata-katain dia Ibu, terus kayak pukul-pukul. Terus ada teman sampai menangis, jadi saya kira itu cuma main gila, terus saya kira dia kebakaran gitu. Berarti dengan kata lain adik juga secara tidak langsung menjadi pelaku bully itu sendiri ya. Terus ada yang lain? Oh, Bimo. Ada Clara? Silakan. Saya kan pernah melakukan cyberbullying karena buat stiker-stiker di WA Ibu, pakai foto airnya teman. Pasti terus-terus ya mengirim stiker di Iya Ibu, apalagi Saya juga cuma Oh, saat ini. aduh. Kasihan sekali. Ada yang lain? Sudah Ibu sama. Sama, Ibu. Oke. Nah, dari yang sudah adik-adik jelaskan tadi, terus Ibu ingin bertanya ke adik-adik, apakah adik-adik tahu dampak dari perilaku yang adik-adik lakukan atau perilaku dampak dari perilaku bully itu sendiri? Ya adik siapa? Citra ya Bu. Citra. Silakan adik. Baik Ibu, kalau menurut saya dampak dari perilaku bullying yaitu mungkin saja si korban jadi merasa dia merasa minder, terus dia mengisolasi diri dari lingkungan sekitar, terus dia juga tidak termotivasi lagi Ibu, penurunan rasa percaya diri, dan juga mungkin saja dia bisa berakibat fatal sampai bunuh diri Ibu. Oke, betul sekali. Terus ada yang lain? Sama Ibu. Sama. Yang dikatakan adik-adik itu sudah benar. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai dampak perilaku bully bagi korban. Jadi yang pertama yaitu memicu masalah mental. Jadi korban akan mengalami masalah mental yaitu seperti gangguan cemas, depresi, hingga juga bisa memicu dia menjadi stres.
Yang berikutnya, korban bisa mengalami trust issue, di mana korban mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain karena merasa akan mendapatkan perilaku buruk kembali bila ia menaruh kepercayaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, korban akan memiliki pikiran untuk balas dendam. Jadi korban memiliki pemikiran untuk membalas dendam karena mungkin menyimpan emosi atau kesal terhadap pelaku bully itu sendiri. Oke, baik, karena adik-adik di sini sudah banyak sekali ya mengerti tentang arti dari bully itu sendiri, terus jenis-jenis bully dan juga dampak dari bully. Jadi di sini ibu akan memberikan adik satu kasus yang akan adik kerjakan, dan mungkin adik-adik bisa membagi 2 kelompok ya. Jadi di sini mungkin dari sini satu kelompok, dan tidak apa-apa walaupun orang nanti adik di belakang bisa satu kelompok tapi kelompok yang lain. Oke, baik adik-adik, kalian sudah memegang lembar kasus yang diberikan. Jadi di sini adik-adik akan mencari tahu tentang, atau adik-adik akan menjelaskan tentang dampak yang akan dialami oleh korban, dampak yang dialami oleh pelaku, dan juga mungkin adik-adik akan memberikan solusi atau upaya yang adik-adik bisa berikan. Ya, ibu silakan mengerjakan. Berada di sekolah, kemudian dia juga sering menulis, Sudah ibu? Baik, jadi ibu meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke ibu. Oke, bisa saja di tempat duduk, tidak apa-apa. Baik, ibu dari pembukaan ibu, bagaimana kasus yang diberikan oleh ibu itu seorang Andi bernama, seorang Andi berusia 14 tahun. Dia ibu sering dibully oleh teman-temannya ibu. Nah, dampak untuk Andi dari bully dari teman-teman ibu, dia ini merasa sakit hati. Habis itu dia tidak nyaman di sekolah dan dia malas pergi sekolah ibu. Habis itu dampak untuk pelakunya ibu, mereka diskors dari pihak sekolah. Habis itu mereka dicap bahwa mereka tukang bully dan dijauhkan oleh teman-temannya ibu. Habis itu solusi yang diberikan kepada pelakunya ibu, mungkin mereka harus diawasi, habis itu mereka dipanggil ke ruangan BK supaya lebih diberikan penanganan lebih lanjut ibu. Begitu juga dengan korban, mungkin guru BK bisa tangani supaya korban tidak melakukan hal tersebut, misalnya membolos karena dampak dari bullying ibu. Baik, selanjutnya kelompok 1. Baik ibu, di sini dari hasil diskusi kami kelompok 1, jadi kurang lebih hampir sama dengan yang sudah dikatakan oleh teman-teman dari kelompok 2. Jadi ibu, dampak dari korban bullying yang dirasakan oleh Andi yang merupakan seorang siswa dari sebuah sekolah ini, Andi merasa takut dan tidak nyaman ibu ketika berada di sekolah. Kemudian dari kejadian yang sering dibully, Andi juga sering membolos ibu karena dia tidak nyaman ketika berada di sekolah. Kemudian untuk korbannya sendiri, dampak dari perbuatan mereka itu
mereka mendapatkan skorsing dari sekolah selama 1 minggu. Kemudian kita juga dijauhi oleh teman-teman dan juga dicap sebagai anak yang tidak baik Ibu karena mereka melakukan pembulian terhadap Andi. Mungkin solusi yang dapat diberikan baik itu kepada korban maupun kepada pelaku, ini terlebih khusus kepada pelakunya, mungkin sebagai seorang guru BK harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswi karena mungkin saja mereka ini masih belum memahami seperti apa bullying, dampak serta tindakan dari bullying itu sendiri. Kemudian pengawasan dari orang tua serta mungkin orang tua harus lebih memberikan kasih sayang lagi kepada anak-anak karena mungkin mereka melakukan tindakan bullying itu karena mereka merasa kurang diperhatikan Ibu ketika di rumah maupun di sekolah. Kemudian untuk korban bullyingnya sendiri mungkin dia harus lebih terbuka kepada orang-orang di sekitar dia ketika dia mendapatkan pembulian dari teman-teman. Dia harus bisa melakukan baik itu kepada guru BK maupun kepada orang tuanya, dan juga mungkin saja dia harus bisa jadi adik-adik, sudah bagus sekali adik-adik bisa menggali kasus tersebut dengan baik. Jadi kasus tersebut bisa adik-adik petik pesannya, yaitu jika kalau adik-adik berbuat perilaku bully, maka dampak dari bully tersebut untuk korban sendiri yaitu dia bisa menjadi takut dan juga bisa jadi malas untuk datang ke sekolah, dan juga dampak untuk para pelaku bisa dijauhi dari lingkungan dan juga mungkin lebih banyak mendapatkan masalah dari dirinya sendiri. Dan juga mungkin upaya yang bisa adik-adik lakukan yaitu adik-adik jika melihat para pelaku bully, adik-adik bisa melaporkan kepada pihak berwajib seperti guru, dan juga mungkin kalau sudah berat bisa laporkan kepada polisi. Dan juga mungkin adik-adik sendiri juga harus menghindari perilaku bully karena itu sangat merugikan orang lain. Oke, nah setelah ini Ibu akan memberikan adik-adik lembar LKPD yang mungkin bisa adik-adik kerjakan sekarang. ya Ibu. Ibu ini dikumpulkan Mama. Ya, mungkin adik-adik bisa kerjakan sekarang. Bisa saja ya. Ya, Kurang dua. ya isi semua ya. Sesuai dengan kemampuan adik-adik ya. Iya Ibu. Ibu sudah. Sudah. Thank you. Itu baik, setelah adik-adik mengisi lembar SKPD, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan atau pendapat dari adik-adik mengenai perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Saya Ibu. Ini dari adik belakang dulu ya. Namanya siapa? Saya Yasar. Oh iya, silakan adik. Jadi dari yang Ibu jelaskan ternyata selama ini kita juga salah satu pelaku bullying Ibu. Tanpa sengaja kita mengatakan teman juga ini kata-kata kasar yang mungkin kita tidak tahu bahwa itu menyakiti teman. Jadi kita terus meneruskan mengucapkan kata-kata kasar. Namun dari materi Ibu telah memberikan kita sudah tahu, jadi kita ingin untuk berubah lagi. Ada yang lain? Kurang lebih sama Ibu seperti yang disampaikan oleh teman Nasa. Karena jujur saja selama ini kami kurang memahami Ibu. Mungkin saja kami pikir kalau ganggu-ganggu teman pakai nama orang tua itu tidak bullying Ibu. Terus pakai stiker. Iya. Jadi setelah mengikuti layanan bersama dengan Ibu ini kami jadi tahu Ibu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Ibu. Dan kami rasa senang Ibu ikut layanan dengan Ibu. Mungkin ada yang lain? Oh Bimo, silakan Bimo. Bimo jangan malu-malu ya Bimo. Ya Bu, kesimpulan dari materi yang Ibu berikan kurang lebih sama seperti teman Elsa tadi, di mana
bullying ini ibu, ternyata dia sangat berpengaruh bagi korban. Seperti yang contoh kasus yang ibu berikan tadi, Andi, di mana dia ibu gara-gara bullying dari teman, dia sakit hati, mentalnya terganggu dan dia sering bolos ibu. Terkadang korban yang terkadang perilaku ibu dia tidak memahami apa dampak dari korban setelah dia mendapatkan bullying. Mungkin contoh yang dari teman-teman yang bikin poster dari muka, mungkin mereka tidak tahu dampak nanti stiker ketika dampak dari ketika mereka buat stiker itu mungkin setelah mereka mengikuti layanan ini mungkin mereka bisa paham. Terima kasih adik. Itu senang sekali karena adik-adik sudah lebih memahami tentang perilaku bullying sendiri. Nah, sekarang ibu akan memberikan adik-adik berbagai evaluasi akhir. Jadi adik-adik permisi ya. Silakan saja nih. Langsung dikumpulkan aja, silakan saja. Ibu. Sudah ibu. Kasih adik-adik. Iya ibu. Jadi adik-adik layanan bimbingan dinasika kita sampai di sini dulu. Jadi ibu ingin berpesan kepada adik-adik untuk lebih mencintai adik-adik harus menghargai sesama dan lebih harus menghormati sesama juga karena kalau adik-adik mencintai diri adik-adik sendiri mungkin adik-adik tidak akan menyakiti orang lain. Lebih baik adik-adik untuk pertemuan kita selanjutnya mungkin ada yang bisa memberikan saran. Oke, adik. Baik ibu, kalau untuk pertemuan selanjutnya mungkin belum tahu ibu apakah ada jadwal kosong atau tidak. Nanti mungkin teman kelas kami bingung nanti akan panggil ibu nanti. Kalau ada jadwal kosong. Oke, dari saran adik Olive, apakah semuanya sepakat? Sepakat ibu. Untuk pertemuan kita nanti, mohon kalau misalkan nanti bisa untuk bertemu, nanti ada di mohon kalau ibu kan grup ya. Oke, baik. Nah, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, ibu pamit ya. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi.